Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas hal yang menarik seputar Bitcoin dan aku akan kembali lagi jawabin pertanyaan dari teman-teman. Karena belakangan ini di saat euforia market, Bitcoin harganya lagi deket-deket dengan all time high-nya, engagement yang ada di channel ini meningkat sangat signifikan dan ada banyak banget komentar yang masuk ke channel ini. Tapi buat teman-teman semua yang komentar yang masih belum terbalas, mohon maaf, tapi pasti aku akan berusaha untuk sebanyak mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini supaya bisa bantu teman-teman semua, karena banyak juga yang baru mampir di channel ini, teman, dan masih awam banget seputar Bitcoin. Oke, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan, aku bakal review singkat Porto aja. Saat ini Portoku ada senilai di peluang itu 1.610.361.129. Dimana ini lagi floating profit 11%. Sekitar 128 juta sekian. Dan untuk saat ini aku lagi ada ready cash yang lumayan banyak, di mana nanti cash ini bisa aku kerahkan saat Bitcoin harganya mengalami koreksi lagi. Jadi kalau Bitcoin harga turun, aku akan membeli lebih banyak lagi Bitcoin ataupun apapun itu yang bisa menambah exposureku terhadap Bitcoin. Kira-kira seperti itu ya, teman. Dan sebagian juga ready dalam bentuk USD cash. Nah, di sini kalau misalnya kita taruh USD di sini, ini kita akan mendapatkan passive income, teman. Dimana passive income-nya itu sebenarnya dapatnya harian, cuma nanti dibayarnya itu kalau nggak salah sebulan sekali, setiap sekitar tanggal 5. Ini kamu bisa lihat total yield paid-nya itu $8, yield accrued this month sekitar $13. Jadi kira-kira seperti itu ya update singkatnya. Oke, kita langsung mulai aja menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Gunawan Edgar, saat ini saya hanya punya 0,08 Satoshi. Mungkin maksudnya Bitcoin ya, teman. Apakah nanti di tahun 2037 bisa dinikmati untuk dana pensiun dan apakah cukup? Mohon pencerahannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ini akan sangat tergantung dulu gimana kondisi pensiun kamu. Apakah kamu nanti pensiun hanya menanggung diri sendiri, atau kamu misalnya pensiun menanggung keluarga dan juga anak cucumu, atau misalnya kamu nanti pensiun perlu juga menanggung kedua orang tua kamu. Jadi sebenarnya ini perlu disesuaikan lagi. Dan itu pun angka pensiun sangat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup kamu ya, men. Setiap orang punya gaya hidup yang berbeda-beda, jadi dana pensiunnya juga berbeda. Tapi di sini kita bakal coba hitung aja kalau misalnya 0,08 Bitcoin atau berarti sekitar 8 juta Satoshi. Nah, di sini kita bakal coba masukin ke perhitungan tabelnya seperti biasa, teman. Kemarin kita udah coba melakukan hitung-hitungan, sekarang kita coba hitung angka yang ini, 0,08 Bitcoin. Jadi aku tinggal masukin di sini. Nah, kamu bisa lihat di sini, kalau kamu punya sekitar 8 juta Satoshi, itu portofoliomu di tahun 2045 dalam kasus bear case atau case Bitcoin bertumbuhannya itu nggak setinggi itu kamu bisa mendapatkan sekitar 5,5 miliar. Kemudian kalau misalnya base case, Bitcoin jadi sekitar 13 juta dolar tahun 2045, itu portofolio kamu bisa menjadi 23 miliar sekian. Dan bull case-nya, kalau misalnya Bitcoin bertumbuh secara signifikan, bahkan itu bisa bertumbuh menjadi 90 miliar, ya, teman. Tapi perlu diingat, perlu di-note, ini tahunnya tahun 2045. Kenapa aku gunakan tahun 2045? Ini karena tentunya ini merupakan data proyeksi dari Michael Saylor, dan Michael Saylor proyeksikannya tahun 2045. Jadi di sini kalau misalnya tanya, apakah kamu cukup atau enggak untuk pensiun? Jawabannya ya, apakah angka 5,5 miliar ini cukup buat kamu pensiun atau enggak, ya, men? Dan itu pun di tahun 2045. Nah, kalau rekomendasiku pribadi, apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan adalah 2037, kan ini waktunya masih lama banget ya, teman. Itu masih 12 tahun dari sekarang. Dan kalau misalnya kamu belum pensiun, artinya kamu masih punya masa-masa produktif. Nah, di masa produktif ini kita bisa berusaha untuk gimana caranya kita melakukan hal yang berbeda, hal yang bisa menambah income kita, kemudian kita nge-stacking atau akumulasi lebih banyak lagi Bitcoin. Aku cukup yakin kalau misalnya kita berusaha, pasti income kita bisa meningkat dan kita bisa menambah posisi Bitcoin kita dari waktu ke waktu. Jadi di sini yang semula kamu punya 0,08 Bitcoin, itu bisa aja nanti jadi 0,1 Bitcoin, jadi 0,2 Bitcoin, 0,3 Bitcoin, dan seterusnya. Dan bahkan mungkin nanti kamu bisa retire lebih cepat lagi dengan uang lebih banyak lagi. Jadi semoga membantu ya buat Kak Gunawan Edgar. Semangat terus, tag Satoshinya. Berikutnya dari Kak Solehoglek 1968, maaf bang, pemula, mau tanya untuk pembelian Bitcoin lebih baik pakai IDR atau
USDT. Terima kasih, sukses selalu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya jawabannya apa? Jawabannya adalah sama aja ya, men. Kamu mau beli pakai USDT itu bisa. Kamu mau beli pakai IDR itu juga bisa. Cuma di sini yang perlu kamu note adalah platform apa yang kamu gunakan untuk membeli Bitcoin. Karena di sini teman-teman perlu ingat bahwa setiap platform itu metode pembelian Bitcoinnya berbeda-beda. Contoh paling gampang aja nih, kita menggunakan peluang ya, men. Ini portofolioku, salah satu portofolio terbukaku yaitu di peluang. Ini kan ada Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita pencet buy di sini, walaupun tadi aku udah tunjukin bahwa aku memiliki sekian US dollar, tapi kalau misalnya aku pengen membeli di sini, kamu bisa lihat buying powernya hanya 58 juta rupiah. Karena kenapa? Karena di peluang ini aku hanya bisa membeli menggunakan rupiah. Jadi gimana kalau misalnya aku punya USD, yang perlu aku lakukan adalah USD-nya aku harus ubah dulu ke rupiah, aku harus convert dulu, kemudian aku gunakan untuk membeli Bitcoin. Nah, ini salah satu platform yaitu peluang. Tapi kalau aku tunjukin di platform lain, contohnya yang paling mudah kita ke toko kripto aja. Kemudian kita tinggal klik ke bagian pasar di sini. Kalau kita pencet cari di sini, nih teman-teman bisa ketik BTC USDT. Artinya apa? Artinya di sini kamu juga bisa membeli Bitcoin menggunakan USDT. Kalau kamu pencet beli di sini, nih kamu bisa lihat, kamu bisa beli di harga berapa, kamu tinggal pilih aja nih limit atau market. Kalau mau pakai harga yang kamu tentukan, kamu tinggal pilih limit order. Kalau mau pakai harga market, ya itu bakal lebih cepat, tapi biasa spreadnya bakal jauh lebih besar. Nah, kemudian di sini kamu masukin jumlah Bitcoinnya, contoh 0,01. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, total USDT yang perlu kamu gunakan itu sebanyak 1035,47 dolar atau USDT. Artinya apa? Artinya di toko kripto ini, kamu bisa membeli Bitcoin menggunakan USDT. Karena di sini ada pairnya, pair BTC USDT. Jadi di sini pertanyaannya untuk pembelian BTC lebih baik menggunakan yang mana? Sebenarnya sama aja, tapi tergantung karena nggak semua platform support keduanya. Platform seperti peluang hanya support rupiah, kemudian platform toko kripto ini kamu bisa pakai USDT, tapi kalau platform-platform luar harusnya kamu juga pasti membelinya menggunakan USDT. Nah, semoga ini bisa bantu ya buat Kak Soleh. Berikutnya dari Kak Igen Creator 7222, sekarang baru punya 0,01 Bitcoin, rencana mau top up terus dan di 2030 ingin mengubah nasib. Semoga terwujud. Oh iya Bang, BTW 0,01 Bitcoin di 2030 bisa jadi berapa ya Bang? Mohon infonya, aku udah subs. Waduh, terima kasih banget karena bantuan teman-teman semua. Subscriber di channel ini juga pada akhirnya bertambah terus ya men. Sekarang kita udah hampir mau 20.000 subscriber. Jadi bagi teman-teman yang belum subs, boleh subs dulu supaya bisa nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Nah, ini kita bakal coba kembali ke hitung-hitungan lagi ya men. Kan di sini kamu pengen beli sebanyak 0,01 Bitcoin. Kita masukin lagi angka di sini 0,01. Nih kamu bisa lihat 0,01 Bitcoin kamu yang sekarang kamu belinya mungkin sekitar belasan juta, mungkin sekitar 17 juta sekian. Itu di masa depan 2045 bear case-nya bisa menjadi 690 juta. Kemudian base case-nya bisa menjadi 2,99 miliar dan bull case-nya bisa menjadi 11,27 miliar. Tapi ini tahun 2045. Kalau misalnya di sini kamu tanyanya 2030, ya 2030 kita semua nggak ada yang tahu harga Bitcoin di harga berapa. Cuma aku cukup yakin Bitcoin udah pasti harganya lebih mahal daripada harganya saat ini. Karena kenapa? Karena seperti yang teman-teman bisa lihat, sekarang dunia lagi ke arah semuanya berusaha untuk mengadopsi Bitcoin. Dan ini udah menjadi aset yang diakui secara internasional, global semuanya udah melirik aset ini, kemudian demand-nya semakin meningkat. Tapi di sisi lain, walaupun demand-nya meningkat, supply-nya itu benar-benar terbatas. Saat ini hanya bisa diproduksi sehari mungkin sekitar 450-an. Dan itu pun kalau misalnya nanti udah halving, artinya reward-nya makin kecil lagi, sehari cuma bisa diproduksi 200. Halving lagi, nanti makin dikit lagi, dan gitu seterusnya. Jadi kalau ditanya di sini 2030 bisa jadi berapa? Menurutku pribadi sebenarnya nggak nutup kemungkinan bisa mencapai 1 juta dolar. Karena di sini yang mulai bermain adalah institusi. Nah, sebenarnya ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kanaga Raps, apa tidak berlebihan mengatakan Bitcoin ke 1 juta dolar dalam waktu dekat ya? Mengingat selalu terjadi diminishing return setiap cycle Bitcoin. Contoh, harga titik terendah sampai tertinggi di cycle 2014 sampai 2017 naik sekitar 88 kali. Lalu cycle berikutnya 2018 sampai 2021 kenaikan hanya jadi 20x. Lalu cycle sekarang 2022 sampai 2026 kenaikan
kenaikannya belum sampai 10 kali. Apakah mungkin di cycle berikutnya kenaikannya akan signifikan? Nah, sebenarnya pernyataan ini benar banget ya, teman. Sebenarnya Bitcoin itu semakin market cap-nya besar, maka kenaikannya atau pertumbuhan dia nggak akan sebesar pada saat dia masih market cap-nya kecil. Karena kenapa? Karena dia semakin market cap-nya gede, pergerakannya itu bakal semakin lambat dan semakin berat. Jadi dana yang diperlukan untuk bisa menggerakkan harga Bitcoin semakin lama semakin besar. Waktu harganya mungkin 10.000 ke 100.000, pasti beda dana yang diperlukan dengan pada saat harganya dari 1 juta menjadi 10 juta dolar. Jadi statement ini sebenarnya benar banget. Dan bahkan kalau dihitung di cycle ini masih belum 10 kali ya, men. Dari titik terendahnya sekitar 20 ribuan, bahkan kita belum nyampe 200 ribu. Nah, ini benar banget. Cuman di sini yang perlu kita note adalah cycle kali ini bisa aja berbeda dengan cycle sebelumnya. Karena pada cycle kali ini, yang bermain itu kebanyakan adalah institusi. Dan retail itu bahkan nggak gitu berpengaruh. Di cycle-cycle sebelumnya, itu semuanya Bitcoin harganya naik itu gara-gara dipush oleh adopsi retailnya. Tapi pada cycle kali ini, yang rebutan semua adalah institusi, yang rebutan adalah company, yang rebutan adalah negara, yang rebutan adalah negara bagian. Jadi yang rebutan kebanyakan bersifat institusi. Dan otomatis institusi itu dananya lebih besar ya, man. Jadi maka dari itu sebenarnya nggak nutup kemungkinan juga pada saat nanti Bitcoin itu bisa mencapai 1 juta dolar di tahun 2030-an. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat banyak banget pakar-pakar yang juga bilang demikian. Ada yang sampai predik itu bisa sampai 2 juta dolar, 3 juta dolar, dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka proyeksi pasti menggunakan data. Apalagi gara-gara sekarang Bitcoin itu diperebutkan dan adopsinya gila-gilaan, itu Bitcoin supply sama demand-nya benar-benar nggak seimbang ya, men. Supply-nya sehari seperti yang tadi aku sebut hanya bisa produksi berapa, tapi demand-nya jauh lebih besar dari itu. Kamu bisa lihat baru-baru ini aja Michael Saylor sekali beli Bitcoin belinya belasan ribu. Sedangkan Bitcoin satu hari cuma bisa diproduksi 400-an. Itu kita baru bilang satu company. Dari puluhan bahkan ratusan company yang bahkan mulai akumulasi. Dan itu pun Michael Saylor bilang di beberapa saat ke depan company bakal mulai berlomba-lomba. Ratusan company bakal lomba-lomba untuk membeli Bitcoin. Jadi sebenarnya benar-benar ini nggak nutup kemungkinan bisa aja ke 1 juta dolar. Cuma di sini yang perlu aku ingetin ke teman adalah kalau misalnya kamu menaruh ekspektasi terlalu tinggi, takutnya nanti kamu bisa kecewa. Jadi gimana langkah kita sebagai investor? Ya langkah kita adalah kita mungkin nggak usah berekspektasi terlalu tinggi dan kita tetap disiplin dalam manajemen portofolio serta manajemen emosi kita. Jadi kita olah porto kita dengan baik, olah keuangan kita dengan baik, berusaha tingkatin income, expense jangan naik berlebihan, kemudian kita turunin aja ekspektasinya. Misalnya kalau orang bilang nanti 2030 Bitcoin bisa ke 1 juta dolar, ya kita anggap aja kalau 2030 mungkin Bitcoin bisa 200.000 atau 300.000. 3 kali posisi dari sekarang, dimana itu udah konservatif banget dengan apa yang digadang-gadang di luar sana. Dan sebenarnya dengan porto kita bisa kali 3 aja dalam 5 tahun, kalau kita bandingkan dengan instrumen-instrumen TradeFi, itu udah merupakan pertumbuhan yang luar biasa, gila ya men, plus 200% dalam 5 tahun. Artinya mungkin per tahun bertumbuh sebanyak 30-an%. Dan itu udah jauh di atas angka inflasi dan sangat memuaskan buat kita. Jadi kira-kira seperti itu, mungkin kita lebih ke manage ekspektasi kita aja. Dan begitu pula sebaliknya, seperti yang tadi aku bilang, kamu juga bisa meminimalisir resiko, karena pasti sebagian dari kamu masih ada yang sebagian persen skeptis terhadap Bitcoin. Ya bisa aja kamu kurangi resikonya. Misalnya kamu taruh porto Bitcoin kamu mungkin 20% atau 30% dari keseluruhan porto, sehingga kalau Bitcoin tumbuh, nanti kamu bisa mendapatkan gain-nya juga, porto kamu juga bertumbuh, tapi kalau Bitcoin kenapa-napa pun, ya kamu nggak akan langsung jatuh miskin, kehilangan semua aset kamu. Nah, kira-kira gitu ya, semoga bisa bermanfaat buat Kana Garaps ya, dan teman-teman semuanya. Sebenarnya masih ada banyak lagi pertanyaan yang masuk, tapi aku bakal coba jawab di video-video berikutnya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!